Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Chani Bhavani with this report. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year, the nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, the title serves to promote accountability and draw attention to those who do the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption. Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption, saying the report could be a reference for the country's anti-graft body and other institutions, such as the National Police and the Attorney General's office, to look into Mr. Widodo and his family. Remember, the PDIP, which is Indonesia's largest political party, officially fired Mr. Widodo in December. Relations soured after he backed rival Prabowo Subianto for president. In response to the nomination, Mr. Widodo has questioned what he was corrupted for and asked for proof. An anti-graft agency spokesperson, meanwhile, has said that any evidence should be brought to the anti-graft body and other agencies, and that all Indonesians are equal in the eyes of the law. Chani Vatwani, CNA, Jakarta. Ya terkorup apa gitu. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu, Pak. Ada sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Daripada para pendukung Joko Widodo ngomel-ngomel tidak karu-karuan di media sosial, saya menyarankan kepada siapapun para pendukung Jokowi yang merasa bahwa Jokowi telah difitnah, dan termasuk kepada Pak Jokowi sendiri, kalau memang merasa difitnah atau di framing jahat, saya sarankan agar segera mengajukan gugatan di pengadilan Belanda untuk menggugat OCCRP karena dianggap memfitnah. Jadi jangan hanya mengerahkan buzzer di media sosial menambah keriuhan yang tidak jelas. Saran saya, Pak Jokowi segera memutus tim hukum, menggugat OCCRP di Belanda untuk mengembalikan nama baik Jokowi. Itu kalau berani. Tapi kalau tidak berani menggugat dan hanya menggunakan buzzer, ya bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya berhak menganggap itu sebuah kebenaran. Tapi kalau itu kalian anggap fitnah, gugat OCCRP untuk membuktikan bahwa kalianlah yang benar dan OCCRP salah. My problem is not the fake news, actually. My problem is that there's not enough real, truthful news out there. OCCRP is a coalition of 45 investigative centers stretched around the globe that are really dedicated to tell the people what's happening so that they have the information to make change. We want to look at assets that they've got hidden. We follow organized crime across the borders. We follow the companies. We follow the banks. We follow the money. Villains, dictators, authoritarian regimes, bad companies come and go, but the core figures in the system, the banks that facilitate the movement of funds, the accounting firms, the trust firms, this is the core of how corruption works. We want a global community of investigative reporters sharing data, sharing techniques, working cross borders that is firmly tied to the public and the public good. They are stealing and stealing and stealing, but at the end, people will
buruk muka cermin dibelah gitu ya. Kalau misalnya mau dilihat mau menghancurkan tokoh segala macam, coba aja kita lihat apakah Bashar al-Assad itu mau kita anggap sebagai tokoh bangsanya sendiri, sementara dia sudah diusir keluar dan punya catatan kelam yang luar biasa. Begitu juga Presiden Kenya dan lain sebagainya. Nah, tapi lepas dari itu, menurut saya ketika kita mau menilai suatu laporan seperti ini, ada dua hal yang mesti kita lihat. Pertama, metodologinya, dan yang kedua, organisasinya. Dari segi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya, tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif. Nih, Kompas kan tahu sendiri, pasti sering melakukan ini juga, dengan kerangka hukum pidana. Kita tahu misalnya Times dulu pernah bilang Soeharto Incorporated, inget nggak? Tahun 98-99. Kan sebenarnya sampai sekarang memang nggak pernah juga ada tindak pidana korupsinya. Kalau pakai kerangka hukum ya, karena kita harus paham bahwa kerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang oleh sebuah sistem hukum yang korup tidak bisa diurai. Makanya jurnalis itu biasa jadi pegangan buat masyarakat sipil. Nah, ini yang sebenarnya mereka tengah lakukan. Dan yang kedua, dari segi siapakah mereka di balik itu, saya kira dari websitenya sudah cukup jelas ya, bahwa dari segi kredibilitas mereka memang latar belakangnya adalah jurnalis investigasi semua begitu, dan kita bisa lacak bahkan seterang-terangnya bagaimana organisasi mereka, bagaimana pendanaannya dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun kemudian direspon oleh Pak Jokowi itu sebagai upaya framing jahat terhadap dirinya, tadi Bang Noel juga bilang ini upaya proksi gitu, gimana tuh? Iya, kalau Pak Jokowi yang ditanya ya pasti ya, siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek loh, pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensif duluan. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, termasuk Bang Noel, bahwa melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana. Belum pernah tuh ada putusan pengadilannya seperti yang saya katakan tadi. Kita mau bicara Marcos, kita mau bicara Soeharto, kita mau bicara banyak pemimpin lainnya yang sampai kabur seperti Bashar al-Assad tadi. Tentu saja tidak ada putusan pengadilannya, dan itulah tugas dari jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Dan saya kira ini jadi bagus buat kita untuk memikirkan kembali, kalaupun belum ada putusan pengadilannya, kedepannya apa nih yang mesti kita lakukan supaya pemimpin yang seperti ini citranya tidak bisa muncul lagi dalam sistem kita yang demokratis. Mestinya seperti itu. Jadi jangan langsung, wah nggak bisa, ini pasti dari intelijen mau menghancurkan Indonesia. Saya kira itu ya buruk muka cermin dibelah gitu ya. Jadi terlalu nasionalistik sehingga tidak bisa objektif melihat situasi dalam sebuah negara hukum yang memang lagi rusak. Kan diletakkannya Jokowi dalam nominasi kedua itu juga karena dikatakan tidak hanya korupsinya di kasus ini, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk nominasi itu merusak sistem hukum sehingga demokrasi juga mundur. Dan TII melihat bahwa sebetulnya nama Jokowi ini sempat diprediksi sebelumnya akan masuk dalam nominasi itu, Mbak. Bagaimana? Apakah dari TII sudah memprediksi bahwa nama Jokowi akan masuk dalam nominasi itu? Oh, kami sih kami tidak ikut serta sama sekali dalam penjurian atau apapun ya. Jadi ini memang voting di antara para jurnalis. Ini saya kira hanya jaringannya saja. Jadi nggak ada perkiraan apapun, nggak ada pembahasan apapun. Tahu-tahu langsung keluar seperti ini. Jadi prosesnya nggak ikut serta sama sekali. Idealnya menurut Anda, Bang Noel, kalau kemudian mau ada penilaian semacam ini, indikator apa yang harusnya dipakai? Ya harus ada dong, pertama-tama ada fakta. Itu yang paling standar lah. Atas ada sebuah keputusan hukum. Kalau cuma opini, siapapun bisa membangun opini. Nanti juga kita bisa membangun misalnya siapa yang orang baik kita bikin jahat karena opini-opini yang sesat, karena ada faktor subjektif. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan
serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Nah, kelima tokoh dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terkorup itu adalah: pertama, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama ini digulingkan oleh rakyatnya. Kedua, Presiden Kenya William Ruto. Dan ketiga, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Mulyono. Yang keempat, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Dan yang kelima, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina. Dan terakhir yang keenam adalah pengusaha India Gautam Adani. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRB sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Saya kira ini sekelumit komentar saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organized Crime and Corruption Reporting Project itu adalah organisasi jurnalisme investigasi. Jurnalis itu salah satu pilar demokrasi yang penting, dan tugasnya jurnalis itu memang menginvestigasi. Sedangkan tugasnya ternak Mulyono adalah mengaburkan fakta itu. Ada 700 lebih pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors. Ada 600 dakwaan yang pernah dihasilkan organisasi ini. Dan mereka sudah mendapatkan berbagai penghargaan level internasional, termasuk PBB. Itu sebabnya semua media membahas karena apa yang dipublikasikan itu tidak main-main. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.